Hai Sobat Sehat RSA, selamat datang di Lentera atau obrolan kesehatan seputar dokter-dokter RSA UGM. Perkenalkan, saya atas nama Dr. Infan Widya Krisnawan, spesialis kejiwaan, bertugas di Polijiwa Rumah Sakit Akademik UGM. Untuk kesempatan kali ini, kita akan membahas topik tentang apa itu gangguan makan berlebihan atau lebih dikenal dengan binge eating disorder. Gangguan makan berlebihan atau binge eating disorder adalah gangguan makan dalam waktu tertentu, biasanya mungkin sekitar 2 jam waktu tersebut, di mana orang tersebut makan dalam jumlah yang berlebihan dan cepat dibanding dengan orang-orang yang dalam waktu atau situasi tersebut, dan orang tersebut juga sulit mengendalikan atau sulit kontrol terhadap keinginan untuk makan berlebihan tersebut. Untuk gangguan makan berlebihan atau binge eating disorder ini biasanya ditandai dengan gejala-gejala sebagai berikut. Pasien makan lebih cepat daripada orang normal atau orang pada umumnya. Pasien juga makan dalam jumlah yang lebih besar atau jumlah berlebihan daripada orang umum atau orang pada umumnya. Setelah itu juga pasien juga makan sampai merasa kenyang, dan setelah itu pasien juga sampai merasa tidak nyaman, dan juga pasien juga merasa dalam makannya itu dilakukan secara sendirian. Untuk gejala-gejalanya tersebut muncul minimal 1 kali seminggu selama 3 bulan. Untuk periodenya itu bisa dibagi, gejala ringan itu dalam periode 1 sampai 3 kali seminggu dalam waktu 3 bulan, gejala sedang muncul dalam waktu 4 sampai 7 kali dalam seminggu dalam waktu sebulan. Untuk gejala yang berat itu juga muncul dalam waktu 8 sampai 13 kali dalam seminggu, dan untuk gejala yang parah atau ekstrim itu muncul lebih dari 14 kali dalam waktu seminggu selama kurun waktu 3 bulan, dan juga tidak terkait atau tanpa adanya perilaku kompensasi yang tidak layak. Ini yang bisa dibedakan dengan gangguan makan yang lain. Pertama, yaitu muntah yang disengaja, karena pasien tersebut atau orang tersebut takut jika dirinya itu mengalami suatu kegemukan. Kedua, dia memakai pencahar atau obat-obat untuk mengeluarkan isi dalam perutnya. Yang ketiga, melakukan puasa berkala. Yang keempat, bisa juga melakukan olahraga yang berlebihan. Yang kelima itu juga bisa dilakukan dengan mengkonsumsi atau menggunakan obat-obat penekan nafsu makan, yaitu obat misalnya golongan diuretik dan golongan tiroid. Apa yang menjadi penyebab dari gangguan makan berlebihan atau binge eating disorder ini? Benarnya untuk penyebabnya terdiri dari berbagai macam multifaktoral, yang meliputi yang pertama adanya riwayat anggota keluarga yang memiliki gangguan pola makan. Terus yang kedua, riwayat gangguan kejiwaan. Terus yang ketiga yaitu adanya riwayat gangguan zat kimia di otak. Yang keempat itu terkait juga adanya suatu trauma emosional, apakah dia tuh mengalami suatu bullying. Terus yang kelima terkait juga dengan ketidakpuasan dia terhadap gambaran atau bentuk citra tubuhnya, di mana dia merasa kurang percaya diri dengan penampakan fisiknya. Yang keenam itu terkait juga dengan berat badan yang berlebih, di mana dalam berat badan berlebih ini juga bisa memicu untuk orang makan secara berlebihan. Berikutnya juga yang ketujuh, sering melihat video mukbang, itu juga bisa menjadi faktor resiko, di mana dia tahu dan dia juga terdorong keinginan untuk melakukan seperti apa yang dilakukan dalam video tersebut. Dalam pengobatan dan perawatan gangguan makan berlebihan atau binge eating disorder itu meliputi beberapa hal. Pertama, terapi perilaku pada pasien. Ini difokuskan untuk terapi perilaku makan pada pasien itu, sehingga dia makan bisa lebih baik dan sesuai dengan orang pada umumnya. Yang paling umum dilakukan dengan cara CBT. Yang kedua, yaitu dengan menggunakan obat-obatan. Ini jika diperlukan, di mana obat-obatan ini juga bisa membantu untuk menekan keinginan atau dorongan makan berlebihan tersebut, meskipun dalam kaitannya tetap difokuskan terhadap terapi perilaku. Yang ketiga, yaitu bisa dilakukan dengan terapi pengurangan berat badan, yaitu meliputi pengurangan kalori daripada pasien tersebut ini, dan juga bisa lakukan dengan meningkatkan olahraga. Terus yang keempat, ini juga tidak terlepas dari dukungan sosial pada keluarga tersebut, karena dukungan sosial tersebut akan meningkatkan kepercayaan diri pada pasien, dan juga pasien tersebut bisa
lebih baik dalam menghadapi masalah-masalahnya, sehingga dia bisa untuk gangguan makan berlebihan ini bisa berkurang. Untuk pencegahan apa saja yang harus dilakukan supaya tidak terjadi gangguan makan berlebihan atau binge eating disorder? Ini meliputi, pertama, harus melatih regulasi mood dan juga regulasi emosi, terutama saat dia mengalami suatu stres atau suatu masalah, sehingga dia tidak ada keinginan untuk melakukan dorongan makan berlebihan. Terus kedua, ini harus memahami faktor-faktor apa saja yang menjadi trigger atau menjadi pemicu untuk timbulnya gangguan makan berlebihan pada pasien tersebut. Yang ketiga bisa dilakukan dengan mengalihkan kegiatan atau aktivitas yang positif saat pasien tersebut mengalami suatu gangguan makan berlebihan. Orang dengan jiwa yang sehat sebaiknya tahu akan kebutuhan tubuh Anda, maka makanlah sesuai dengan kebutuhan tubuh Anda. Jangan berlebihan dan jangan kurang. Salam tubuh dan jiwa yang sehat. Sahabat Sehat RSA, jangan lupa like, subscribe, komen channel YouTube RSA UGM. Terima kasih.